Halo anak-anak, kita berjumpa kembali. Hari ini atau saat ini kita masih belajar secara daring atau belajar jarak jauh karena anak-anak belajar dari rumah. Oleh karena itu, kita membuat video untuk anak-anak belajar bersama. Kita hari ini akan belajar tentang matematika. Matematika itu pusing enggak ya? Ada yang bilang matematika itu sulit. Nah, hari ini kita akan belajar matematika dengan cara yang mudah. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Anak-anak khususnya kelas 2 masih berada pada tema 1, subtema 1. Tema 1 itu tentang hidup rukun, subtema 1 tentang hidup rukun di rumah. Hari ini kita akan belajar matematika. Ibu sudah tulis di sini. Yang pertama tentang barisan bilangan atau urutan bilangan. Yang kedua kita akan belajar nilai tempat suatu bilangan. Kemudian yang ketiga kita belajar nama bilangan. Diharapkan setelah kita belajar hari ini, anak-anak yang pertama dapat membuat urutan bilangan, baik itu dari yang kecil sampai yang besar ataupun dari yang besar sampai yang kecil. Yang kedua, anak-anak bisa tahu nilai tempat dari suatu bilangan. Itu adalah satuan, puluhan, ratusan, bahkan sampai ribuan. Untuk kelas 2 kita belajar sampai ratusan dulu. Tujuan yang ketiga, setelah itu anak-anak dapat menyebutkan nama bilangan dari suatu bilangan atau beberapa bilangan. Mari kita akan mulai. Yang pertama, kita belajar tentang barisan bilangan. Tentulah anak-anak saat kelas 1 sudah ingat atau masih ingat 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Itu adalah urutan bilangan. Mari tuliskan misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Titik 3 itu artinya dan seterusnya, bisa saja panjang sampai berapapun. Ini dari bilangan 1. Bagaimana urutan bilangan dari bilangan tidak 1 tetapi bilangan yang lain? Misalnya kita mulai dari berapa? Misalnya dari 21. 21, setelah itu 22, 23, 24 dan seterusnya. Nah, untuk bilangan-bilangan yang seperti ini kita akan mengatakan bahwa urutan bilangan ini ditambah 1 tiap urutannya. Jadi kalau 1 ditambah 1, 2, ditambah 1, 3, ditambah 1, 4 dan seterusnya. 21 ditambah 1, 22, ditambah 1, 23, ditambah 1, 24 dan seterusnya. Bagaimana bila ditambahnya bukan 1? Misalnya ditambahnya atau 2. Kita biasanya menyebut urutan bilangan lompat 2. Misalnya contoh. Untuk yang urutan ditambah 2. Kita mau dari bilangan berapa? Misalnya dari bilangan 10. 10 ditambah 2, 11, 12. Ditambah 2, 13, 14. Ditambah 2, 15, 16. Dan seterusnya. Bisa juga dari bilangan yang lain. Misalnya, Ibu Guru saya mau dari 100. Boleh. 100. 100 tambah 2, 101, 102. Tambah 2, 103, 104. Ditambah 2, 105, 106. Ditambah 2, 107, 108 dan seterusnya. Nah, ini bilangan urutan bilangan lompat 2.
Sekarang kalau mau bilangan lompat berapa? Lompat 3. Oke, mari. Contoh lagi, bilangan, urutan, bilangan, lompat 3. Lompat 3 ya. Mari kita buat. Contohnya dari bilangan berapa? Mau 30? Boleh. 30 dulu. Ditambah 3. 31, 32, 33. Ditambah 3. 34, 35, 36. Ditambah 3. 37, 38, 39 dan seterusnya. Sekarang mau bilangan lompat berapa? Lompat 5. Boleh. Kita buat urutan bilangan lompat 5 plus 5. Mau dari angka berapa? Yang banyak? Bisa. 100 atau 200? Bisa. Kita mulai dari 100 ya. Contoh. Dari 100 ditambah 5. 101, 102, 103, 104, 105. Ditambah 5. 106, 107, 108, 109, 110. Ditambah 5. 111, 112, 113, 114, 115. Dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan coba bilangan itu bukan urutan ke belakang, tapi urutannya ke depan. Bagaimana? Contohnya, bila dia ada di tengah-tengah. Dari 100 tetapi akan maju ke sini. Nih, contohnya titik-titik, 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 titik-titik. Di sini baru 100. Kalau begitu sebelum 100 berapa? Karena dia lompat 5, maka dari 100 ini mundur 5, dikurangi 5. Mundurkan. Sebelum 100 berapa? 99, 98, 97, 96, 95. Berarti di depannya 100 ada 95. Mundurkan dari 95, kurangi 5. Dikurangi 1 dulu, 94, 93, 92, 91, 90. Di 95 dikurangi 5, 90. Mundurkan lagi 5 dari 90. 89, 88, 87, 86, 85. Mundurkan lagi 5 dari 85 dikurangi 84, 83, 82, 81, 80. Jadi urutan bilangan bukan hanya kita jalan ke depan, tetapi juga mundur ke belakang. Oke, ini urutan atau barisan bilangan. Ibu ulangi, barisan bilangan adalah urutan dari beberapa bilangan dengan jarak tertentu. Misalnya kelipatan 1, maka setiap bilangan selisihnya adalah 1. Bila kelipatan 2, setiap bilangan selisihnya adalah 2. Bila kelipatan 3, setiap urutan bilangan selisihnya adalah 3 dan seterusnya. Sudah dipahami?
Baik, nanti kalau masih bingung, videonya diulang kembali. Sekarang kita akan belajar tentang nilai tempat. Untuk nilai tempat, supaya anak-anak tidak bingung, nanti mama atau papa bantu menyiapkan alat untuk menghitungnya. Ini Bu Guru memakai sedotan. Anak-anak di rumah bisa pakai batu, bisa pakai lidi dan sebagainya. Caranya bagaimana? Nanti mama bantu membuat lidi atau juga bisa beli sedotan begini sebanyak yang diperlukan. Potong dengan ukuran yang sama. Setelah itu kemudian ada beberapa yang kita biarkan lepas. Ada beberapa yang setiap 10 kita ikat seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Setiap 10 kita ikat. Ibu di sini menyiapkan beberapa banyak. Nah, ini ada beberapa banyak ya, sudah ada ikatannya. Beberapa banyak juga ada yang lepas. Nah, mari kita ulang pada saat anak-anak belajar di kelas 1. Kalau ibu angkat ini jumlahnya berapa? 1. Kalau ini 2. Kalau ini 3. Kalau ini 4. Kalau ini 5. Kalau ini 6. Kalau ini 7. Kalau ini 8. Tambah satu lagi 9. 10. Nah, untuk nilai tempat, mari kita lihat. Misalnya ada bilangan. Kita lihat dulu ya. Bilangan berapa ini? 21. Ya, pastilah anak-anak hafal semua. 21. Mari kita lihat. Untuk yang paling belakang, ini di sini angka 1. Ini kita sebut nilai tempatnya adalah satuan. Untuk yang di depannya, ini kebetulan angkanya 2. Ini nilai tempatnya kita sebut puluhan. Mengapa demikian? Mari kita lihat. 1, ini 1, dia tidak lebih dari 10, maka dia ada di sini. 2 ini sebenarnya adalah dari 20. 20 itu susunan yang tadi 10 jumlahnya, tapi ada 2. Jadi kalau 21 itu bisa dilambangkan ini. Puluhannya ada 2, satuannya ada 1. Nah, maka biasa kita sebut nih angka 1 ini menempati nilai satuan. Angka 2 ini menempati nilai puluhan. Itu nilai tempatnya. Mari kita belajar dengan angka yang lain, angkanya lebih besar lagi ya. Contoh di sini 437. Oh, atau terlalu besar ya, 100 saja. 137. Untuk angka 7 ini menempati nilai satuan. Angka 3 ini menempati tempat puluhan. Angka 1 menempati tempat ratusan. Kalau kita lihat dengan contoh yang Ibu beri tadi, angka 7 itu mewakili ini. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7. Dia terlepas satu-satu, maka disebut satuan. Kemudian yang angka 3 itu mewakili puluhan. Nah, kalau ada puluhan ada 3. 1, 2, 3. 3 ini puluhan, nilai tempatnya di sini. Kemudian yang 1 ini menempati ratusan, artinya apa? Dia puluhannya ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ada 10 ini banyak ya. Nah, ini mewakili ratusan. Jadi, kalau ada puluhan, ini ada puluhan, jumlahnya sudah 10, dia akan berpindah tempat menjadi ratusan. Mari kita coba kita lihat. Nih, 7 ini nilainya satuan. Maka kita hanya melihat jumlahnya dia 7. Sama dengan ya, 7 satuan sama dengan 7. Nilainya dia 7. Nilai tempatnya dia satuan. 3 di sini. Karena dia nilainya adalah tempatnya pada puluhan, 3 ini memiliki nilai 30-an. 30-an itu artinya 30. Satu di sini dia menempati tempat untuk ratusan. Kita sebut 1 ini ratusan. 1 ratusan nilainya 100. Jadi 10 tambah 10 tambah 10 tambah 10 sampai 10 kali tambahnya. Maka 1 ratusan itu nilainya 100. Oke, kita akan mengulang. Bila kita melihat ada bilangan seperti ini, yang paling belakang ini menempati tempat satuan, maka nilai tempatnya satuan. Berikutnya menempati nilai tempat puluhan. Yang di depannya lagi menempati nilai tempat ratusan. Maka jumlahnya kalau itu 7 satuan, nilainya 7. Kalau 30-an, nilainya 30. Kalau 1 ratusan, nilainya 100. Oke, nanti kita akan pergi ke sana. Sekarang bilangannya lebih besar lagi. Mari kita lihat misalnya. Nanti anak-anak bisa melihat di buku juga ya. 416. 416. Mari kita lihat. Angka 416 atau kita baca 416. Mari kita lihat. 6 nilai tempatnya apa? Satuan. Betul. 6 ini satuan. Di depannya lagi 1 puluhan. 4 ratusan. Maka anak-anak bisa menuliskan nilai bilangannya. 6 dulu ya. 6 satuan sama dengan 6. 1 puluhan sama dengan 10. 4 ratusan
sama dengan 400. Oke, sudah paham? Nanti kalau ada yang belum mengerti, videonya diulang kembali. Oke, sekarang materi yang ketiga kita akan belajar tentang nama bilangan. Masih lanjutannya dari ini. Mari kita lihat di sini. Nama bilangan. Semua angka yang kita tulis atau bilangan yang kita simbolkan itu memiliki nama. Contohnya, kita sudah belajar dari kelas 1. Ini simbol untuk bilangan 1. Namanya jika ditulis adalah 1. Sekarang yang ada puluhan. Contohnya, bilangan berapa ini? Yang Ibu tulis simbolnya 4 dan 2. Namanya 42. Betul. Kita tulis 42. Nah, kalau kita gabungkan dengan ini 42 itu sebenarnya adalah dari 40 ditambah 2. Maka kemudian disebut namanya 42. Mari kita ulang di sini. Bagaimana bisa menyebutkan namanya itu? Mari kita lihat. Kita lihat dari yang tadi kita sudah lihat di sini. 100, ini contohnya ya. Contoh. 137. Kalau nilai tempatnya ini satuan, puluhan, ratusan, nilainya dia 7 ditambah 30 ditambah 100, kita lihat dari depan. Maka ini untuk angka 137, ratusannya kita tulis dulu. 1 ini menempati ratusan, maka nilainya 100. Ditambah 3 ini menempati tempat puluhan, nilainya 30. 7 ini menempati tempat satuan, nilainya 7. 100 ditambah 30 ditambah 7, maka kita mudah menyebut namanya dia. Berapa namanya dia atau bagaimana namanya dia? 137. Oke, mudah ya? Mudah. Sekarang kita lihat yang angka kedua. 416. Bagaimana bisa disebut 416? Contoh kedua. 416. 4 ini menempati ratusan. Nilainya 400. Ini lihat yang tadi. 400 ditambah 1 ini menempati tempat puluhan, nilainya 10. Ditambah 6 ini menempati nilai satuan, nilainya 6. Nah, 416. Sekarang angkanya agak lebih besar lagi. Bagaimana kalau puluhannya 0? Mari kita coba. Misalnya lihat di sini. Ini berapa? Yang menempati tempat ratusan 7. Yang menempati tempat puluhan 0. Yang menempati tempat satuan 2. Berapa nilainya? 700-an. Berarti 700 ditambah puluhannya 0, tidak ada. Satuannya 2. Bagaimana nama bilangannya? Kita akan baca 702. Kita tulis 702.
Nah, sekarang bagaimana kalau ada nama bilangan, kemudian kita harus menentukan lambang bilangannya. Mari kita coba. Contohnya ini. Ada bilangan satu-satu ya. 325. Ada nama bilangan, kita baca 325. Bagaimana lambang bilangannya? Kak, mari kita lihat satu-satu. 300. Berarti kalau kita tulis dengan lambang bilangan 300 ditambah 20. Puluhannya 20 ditambah 5 satuan. Berarti kita akan tulis 300 ditambah 20 ditambah 5, 325. Maka nama bilangan 325 lambang bilangannya adalah 325. Contoh yang kedua. 560. Bagaimana lambang bilangannya? Mari kita lihat. 500 berarti nilai ratusannya 5. Nilainya 500 ditambah 60. Berarti nilai puluh hanya 6, jumlahnya atau nilainya 60. Satuannya bagaimana? Tidak ada. Berarti satuannya 0. Maka kalau kita tulis lambang bilangannya, di sini adalah tempat untuk ratusan, puluhan, satuan. Maka lambang bilangannya 560. Kita tulis di sini. Maka untuk nama bilangan 560 lambang bilangannya adalah ini. Oke? Baik, kita ulang sekarang. Kita sudah mempelajari 3 hal ya. Yang pertama, barisan bilangan atau urutan bilangan. Baik itu lompat 1, lompat 2 maupun lompat 3 dan seterusnya. 2, nilai tempat bilangan. Nilai tempat bilangan berarti ada dari belakang satuan, puluhan, ratusan, ribuan dan seterusnya. Kemudian nama bilangan. Nama bilangan berarti kita juga belajar lambang bilangannya. Ada lambangnya ini, namanya ini. Oke, baik. Itu yang kita pelajari hari ini. Anak-anak dapat tugas. Kita di SD Kristus Raja belajar dari buku tematik yang seperti ini dan kemudian buku modul atau MBP-nya seperti ini. Tugas pertama anak-anak ini, yang pertama dari buku tematik, nanti anak-anak mendapat tugas mengerjakan halaman 41. Nanti untuk di grup yang belum punya buku tidak apa-apa, Ibu akan fotokan supaya anak-anak bisa mengerjakan. Tematik halaman 41. Tugas satu selanjutnya adalah dari buku modul MBP khusus untuk yang tema 1, subtema 1, muatan matematika ada di halaman 27 sampai dengan 29. Pilihan gandanya saja. Yang belum punya buku nanti Ibu akan tuliskan kembali. Baik anak-anak, ingat ya, tugasnya ada 2. Ini masih tugas 1 dari buku tematik dan dari buku modul. Mari kita tetap nilai-nilai semangat yang kita pelajari hari ini atau karakter yang diharapkan. Yang pertama, anak-anak belajar dengan penuh semangat, pantang menyerah.
Yang kedua, anak-anak belajar mandiri, maka tugasnya dikerjakan sendiri. Mama dan papa hanya menunggu dan membantu bila anak-anak tidak mengerti. Nilai yang ketiga, nilai karakter kita, tanggung jawab. Maka anak-anak harus bertanggung jawab menyelesaikan tugasnya. Ingat moto sekolah kita, change, be smart. Change, be smart. Ulangi, change, be smart. Sampai berjumpa.